Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang Deret Taylor dan Deret Maclaurin ya. Jadi suatu fungsi yang terdiferensial sampai orde n di X sama dengan B itu dapat digambarkan sebagai suatu deret pangkat ya dari X min B, yaitu ini ada fungsi fx bisa kita perderetkan dalam bentuk A0 plus A1 X min B plus A2 X min B pangkat 2 dan seterusnya, di mana nilai-nilai A0 tadi, A1, A2 dan seterusnya itu diperoleh dari penurunan fungsi fx di X sama dengan B sampai turunan ke N ya. Jadi kalau orde N itu maksudnya sampai turunan ke N. Jadi kalau misalnya di sini kalau kita mencari A0 itu sama dengan FB. Ingat B ini adalah konstanta atau angka ya. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi kalau FB berarti maksudnya X digantikan oleh B. A1 itu turunan pertama dulu, baru B digantikan ke X. A2 itu turunan kedua, baru nanti X-nya digantikan oleh B, dibagi dengan 2 faktorial dan seterusnya. Ini yang namanya Deret Taylor ya, gitu ya, Deret Taylor. Atau kan bisa juga ditulis fx itu fx sama dengan apa namanya fb gitu ya, fb ini fb f turunan b gitu ya. Kita mengganti tadi kan A0-nya kan fb, kemudian A1 tadi turunan pertama dari dari fungsi ya, kemudian digantikan dengan X dan seterusnya. Nah, ini bentuk yang diperoleh di atas dikenal dengan bentuk polinomial Taylor ya, gitu ya. Jadi ada fungsi yang diperderetkan seperti ini. Nah, fungsi yang dapat diperderetkan dalam bentuk polinomial Taylor itu dinamakan deret Taylor ya. Jadi sekali lagi, jadi inilah yang dinamakan dengan kalau deret Taylor itu ya. Jadi berkaitan dengan turunan. Jadi fungsi yang bisa ditulis dalam bentuk deret. Kemudian, nah bila B-nya sama dengan 0, ini kalau kita ganti 0 gitu ya, maka fungsi itu menjadi deret Maclaurin gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi sehingga fungsi yang di atas itu bisa kita, B-nya tinggal kita ganti 0 saja. Jadi asalnya dari deret Taylor. Kalau deret Taylor itu B-nya masih berbentuk konstanta, artinya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tapi ketika B-nya sudah 0, gitu, sudah diganti 0, maka dia itu adalah deret Maclaurin. Sebagai contoh, misalnya, jadi berderet ada fungsi apa namanya, ini fx sama dengan pangkat x ke dalam deret Maclaurin. Berarti kan kita menggunakan konsep turunan ya. Jadi kita tahu bahwa turunan dari ini fx ini, nah fungsi fx pangkat x, kalau x kita ganti 0, f0, artinya 0-nya x-nya kita ganti 0, pangkat 0 itu adalah 1 gitu ya. Jadi berapapun angkanya, kalau pangkatnya 0 ya dia pasti 1. Kemudian turunan pertamanya bisa dibuktikan nanti hasilnya pangkat x juga ya kalau turunan pertamanya, sehingga turunan pertama kalau diganti 0 juga 1,
Bisa dibuktikan sampai turunan ke berapapun nanti hasilnya tetap sama, sehingga F turunan ke N-nya ketika X-nya ganti 0 itu hasilnya tetap 1. Nah, sehingga di sini E pangkat X kalau kita perderetkan itu adalah menggunakan formula yang tadi, yang sebelumnya tadi ya, yang ini. Nah, gitu ya. Tinggal kita ganti aja dengan yang ini, tinggal kita ganti aja dengan apa? 1 X 1/2 faktorial X kuadrat dan seterusnya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Atau kalau mau disederhanakan lagi gitu ya, kalau mau ditulis dalam bentuk sigma seperti ini, berarti dia kan sigma dari N sama dengan 0, startnya dari 0 sampai tak hingga, ini N faktorial gitu ya. N faktorial ini adalah X pangkat N gitu ya. Kemudian ada lagi contoh misalnya hampir sama soalnya. Apa namanya? Nah, kalau misalnya soalnya diganti pangkatnya 2x-1 gitu ya, ke dalam deret Maclaurin atau Taylor. Ya dari jawaban sebelumnya diperoleh bahwa kalau E pangkat X kan ini hasilnya kan. Nah, tinggal kita mengganti X-nya dengan 2x-1. Ya maka diperoleh ini ya. Jadi ini tinggal diganti aja nih. 1 gitu ya. X-nya diganti 2x-1 sama ini gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian ini cuma tambahan saja, tapi ya mungkin kita lebih ini yang sudah jadi suatu fungsi yang sudah diperderetkan ya, suatu fungsi yang sudah diperderetkan ke dalam deret Maclaurin ya. Jadi bisa dibuktikan nanti ya bahwa sin X itu nanti hasilnya adalah ini ya, X pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Cos X nanti bisa dibuktikan yang ini dalam bentuk deret Maclaurinnya. Kemudian 1 dibagi per 1 min X nanti bisa diperderetkan seperti kalau deret Maclaurinnya seperti ini. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkat untuk deret Taylor dan Maclaurin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.